Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Setelah kembali ke rumah Xiao, Su Han memesan serangkaian barang. Lian Yuze dan generasi muda dari keluarga Xiao yang mengikuti perburuan di pegunungan monster, kali ini telah ditentukan bahwa mereka akan menjadi murid Pavilion Tusen di masa depan. Su Han meninggalkan sejumlah besar kristal iblis dan benda spiritual, lalu meminta Lian Yuze untuk mengambil 100 juta koin emas dan pergi ke Pavilion Wanbao untuk membeli alat pemurnian dan bahan yang dibutuhkan untuk alkimia. Faktanya, setelah perjalanan ke pegunungan monster ini, dia sudah memiliki banyak material di tangannya, seperti kristal monster, seperti benda-benda spiritual itu. Selain Su Han beralih ke alkemis lain, dengan jumlah pil yang dibutuhkan untuk misi sekte, bahan-bahan ini mungkin tidak cukup. Tetapi Su Han berbeda. Dia telah mencapai titik kesempurnaan dalam alkimia dan pemurnian senjata, dan pada saat ini, basis kultivasi telah meroket lagi, mencapai batas 108 meridian, dan tingkat keberhasilan pil di bawah level emas sepenuhnya dapat diterima. Mencapai 100%. Kedua profesi, alkemis dan pengrajin, membutuhkan biaya terutama karena tingkat keberhasilannya terlalu rendah. Meski begitu, kedua industri ini masih sangat populer di Longwu. Saat ini, kristal iblis telah dikumpulkan, dan koin emas juga tersedia, hanya pil dan senjata itu. Adapun Liu Qingyao, saat Su Han berduka, dia sedikit gembira. Karena sejak 10.000 tahun yang lalu, dia merasa bahwa Liu Qingyao telah mati, terbaring di peti mati hitam selama 10.000 tahun. Tapi kali ini, Su Han merasa Liu Qingyao belum mati. Atau, karena hal-hal tertentu, Liu Qingyao dibangkitkan oleh kekuatan super yang menciptakan alam dunia. Meskipun dia memberi penghormatan pada saat ini, selama Liu Qingyao masih hidup, dia akan memiliki motivasi yang besar. Dalam sekejap mata, setengah bulan lagi berlalu. Pada hari ini, seseorang mengunjungi rumah Xiao. Kecing pertama dari keluarga Liang benar-benar datang ke keluarga Xiao saya. Itu benar-benar membuat keluarga Xiao bersinar. Di lobi keluarga Xiao, Xiao Henshan memandang pria paruh baya yang agak jelek di bawah, dan mengatakan sesuatu yang sopan. Namun, mereka tidak semuanya sopan. Dalam hal kekuatan, keluarga Liang jauh lebih baik daripada keluarga Xiao. Jika Xiao Yuhui telah menjadi murid langsung dari Master Sekte Awan Dingin, keluarga Liang tidak akan menganggap keluarga Xiao di mata mereka. Kali ini, tamu pertama dari keluarga Liang, Zhenpu, yang datang ke keluarga Xiao, adalah alam pil naga awal yang kuat. Setelah ini, ada 2 naga puncak di alam roh naga, serta beberapa anggota keluarga Liang di tahap awal dan tengah alam roh naga. Dari orang-orang ini saja, kita bisa melihat kisah di dalam keluarga Liang. Sebagai kepala keluarga Xiao, Xiao Henshan juga merupakan orang terkuat di seluruh keluarga Xiao. Kultivasinya hanyalah puncak dari alam roh naga. Ini lebih rendah dari kecing dari keluarga Liang, apalagi dibandingkan dengan kepala keluarga Liang. Dengan latar belakang dan kultivasi kepala keluarga Liang, sangat mungkin untuk membuat sekte, tetapi keluarga Liang tidak melakukannya. Karena pendirian sekte terlalu mahal, tidak ada kekuatan yang kuat untuk menjaga sekte tersebut agar tidak hancur, dan hanya sedikit orang yang akan mendirikan sekte tersebut. Selain Zhenpu dan lainnya, Su Yunchen, Su Yunpeng, dan Su Yunli dari keluarga Su di Kabupaten Yuanshan, semuanya datang ke keluarga Xiao. Saya ingin tahu kenapa Anda datang ke keluarga Xiao kali ini. Xiao Henshan bertanya, kenapa kita ada di sini, apa kau tidak tahu? Ucap Zhenpu tampak agak dingin. Hati Xiao Henshan melonjak, tetapi wajahnya tetap tidak berubah, dan dia masih tersenyum. Aku benar-benar tidak tahu mengapa. Secara logis, sebagai keluarga Liang, aku harus meremehkan datang ke keluarga Xiaoku.
Zhenpu mendengus dan berkata, beberapa bulan yang lalu, Liang Shaohui, putra bungsu dari kepala keluarga Liang saya, datang ke Kabupaten Yuanshan. Dia awalnya berencana untuk berpartisipasi dalam pemeriksaan Sekte Awan Dingin, tetapi sebelum acara dimulai, dia menghilang. Keluarga Liang saya mengirim seseorang untuk menyelidiki. Akhirnya saya menemukan bahwa tempat terakhir Tuan Muda pergi sebelum dia menghilang adalah keluarga Xiao Anda. Bagaimana ini mungkin? Mata Xiao Henshan menatap, Zhenpu, kamu tidak bisa berbicara omong kosong tentang ini. Liang Shaohui memang pernah ke keluarga Xiao saya, dan dia datang dengan generasi muda keluarga Su, tetapi mereka segera pergi. Saya ingin mengundang mereka untuk makan, tapi mereka tidak setuju dan menolaknya. Apakah hanya itu? Zhenpu melirik Xiao Henshan, tekanan menyebar ke seluruh penjuru, seolah-olah dia ingin memberikan tekanan pada Xiao Henshan. Ada perbedaan besar antara Dragon Pill Realm dan Dragon Spirit Realm, yang dapat dikatakan sebagai perubahan kualitatif. Meskipun Xiao Henshan adalah puncak dari alam roh naga, jika Zhenpu ingin bergerak, dia akan segera bisa membunuh Xiao Henshan. Untuk apa Tuan Muda datang ke keluarga Xiao? Zhenpu bertanya lagi. Dia sepertinya telah mendengar bahwa Putri Xiao sangat cantik, jadi dia ingin melamar Putri Xiao saya, tetapi Xiao Yuran menolaknya. Dia tampak sangat marah dan pergi dengan marah. Setelah Xiao Henshan selesai berbicara, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan kemudian berkata, oh, ya, sebelum pergi, Liang Shaohui mengancamku bahwa jika dia tidak menikahi putriku, dia pasti akan menghancurkan keluarga Xiaoku. Meskipun keluarga Xiaoku latar belakangnya tidak bagus, sangat berbeda dengan keluarga Liang, tapi keluarga Xiaoku dengan baik mengingatkan bahwa Anda juga harus menjaga Tuan Muda Anda. Sudahlah, Anda jangan mengajari saya, jawab Zhenpu tampak dingin. Xiao Henshan menggelengkan kepalanya, dan segera tersenyum. Jika di masa lalu, Xiao Henshan tidak akan berani berbicara dengan keluarga klan Liang seperti ini. Tapi sekarang berbeda, selain putri tertuanya juga murid langsung dari Sekte Awan Dingin, Su Han juga sangat dekat dengan Patriark Sekte Awan Dingin dan penuh dengan bakat, yang bisa disebut monster. Apa yang kamu lakukan di sini? Mata Xiao Henshan tiba-tiba menyapu ke arah Su Yunchen dan yang lainnya. Dia cukup sopan kepada keluarga Liang, tetapi tidak begitu sopan kepada Su Yunchen dan yang lainnya. Bangsat sialan, Su Yunchen memaki dalam hati, dan berkata, keluarga Su memiliki tujuan yang sama dengan senior Zen. Dia mendengar bahwa tempat terakhir dia datang sebelum mereka menghilang adalah keluarga Xiao, jadi aku ingin bertanya pada Patriark Xiao apa yang sebenarnya sedang terjadi. Kamu, Su Yunchen, berani menanyaiku? Mata Xiao Henshan membelalak, seperti mengejar lalat, dan berkata dengan tidak sabar, silakan, kamu bisa bertanya padaku apakah kamu tidak dapat menemukan anakmu. Jika orang lain tidak dapat menemukan anak laki-laki mereka, apakah mereka harus bertanya juga padaku? Lalu apakah aku perlu melakukan hal lain untuk membantumu menemukan putramu? Silahkan pergi, kamu. Baik Su Yunchen dan Su Yunpeng memerah, tetapi mereka tidak berani mengatakan apa-apa. Zhenpu berani berbicara dengan Xiao Henshan seperti itu, tetapi mereka tidak berani. Meskipun putra angkat Su Yunli juga telah memasuki Sekte Awan Dingin, dia dianggap sebagai pendukung, tetapi dibandingkan dengan Xiao Yuhui, dia benar-benar tidak dapat mengikutinya. Aku ini apa? Tanya Xiao Henshan memandang Su Yunchen dan berkata sambil mencibir, kamu pikir kamu sekarang adalah patriark keluarga Su, jadi aku harus berbicara denganmu dengan sopan. Identitasmu tidak cukup, Patriark Xiao, keluarga Su tidak mengatakan Anda harus bersikap sopan terhadap keluarga Su, tapi ini di keluarga Xiaomu, bukankah keramahan harus ditunjukkan tuan rumah kepada tamu? Su Yunchen berkata dengan ekspresi muram. Lalu apa yang harus aku lakukan? Apa aku harus membelikanmu babi panggang dan meletakkannya di depanmu? Lalu, aku harus meneteskan air liur saat melihatmu memakannya. Ucap Xiao Henshan tampak menghina. Dia benar-benar meremehkan keluarga Su,
termasuk Su Yunli paman tertua Su Han. Xiao Henshan tahu, Su Yunchen dan yang lainnya adalah keluarga jahat, dan mereka mengusir Su Han dan ayahnya. Jika Xiao Henshan adalah anggota keluarga Su, dalam situasi seperti itu, Xiao Henshan pasti tidak akan mengeluarkan Su Han dari keluarga untuk bertahan hidup. Inilah celahnya. Dan sekarang Su Han masih ada di dalam keluarga Xiao. Su Yunming duduk di samping dan menonton Xiao Henshan memperlakukan Su Yunchen dan yang lainnya seperti ini, hanya untuk menunjukkan pada Su Yunming, dia menghela nafas lega pada Su Han. Saudara keempat, pada saat ini, Su Yunpeng tiba-tiba mengalihkan pandangannya pada Su Yunming, bagaimanapun, Ming Xuan dan Ming Hui juga keponakanmu, kami tidak tahu apakah mereka hidup atau mati. Jika kamu tahu sedikit tentang keberadaan mereka, dapatkah kamu memberi tahu kami? Su Yunming tercengang, kau memanggilku apa sekarang? Tanya Su Yunming. Saudara keempat, jawab Su Yunpeng. Saudara keempat, hahaha. Su Yunming tiba-tiba tertawa, dengan marah. Kau bahkan mengatakan bahwa Su Ming Xuan dan Su Ming Hui adalah keponakanku sendiri. Bagaimana dengan Haner? Apakah Haner adalah keponakanmu sendiri? Bagaimana kau melakukannya ketika keluarga Chen dan keluarga Lin mengepung keluarga Su? Sekarang anak kalian menghilang, dan kalian mendatangiku bertanya sebagai saudara. Apakah otakmu rusaknya bertambah parah, atau telingaku salah? Jika memungkinkan, Su Yunming sekarang ingin menendang Su Yunchen dan Su Yunpeng. Kemarahan yang telah dia tekan kembali mendidih pada saat ini. Memang benar kami melakukan sesuatu yang salah dengan Su Han, dan kamu telah melihat situasinya. Jika kami tidak mengeluarkannya dari keluarga, seluruh keluarga Su akan terlibat, ucap Su Yunchen dengan wajah tenang. Kentut, teriak Su Yunming tiba-tiba mengutuk. Aku tahu kamu memiliki api di hatimu. Kami melakukan terlalu banyak kejahatan pada kalian, dan kami datang ke keluarga Xiao hari ini. Yang pertama adalah mencari tahu di mana Ming Xuan dan Ming Hui berada, dan yang kedua adalah memanggilmu dan Su Han kembali ke keluarga Su. Bagaimanapun, kamu dan Su Han adalah darah keluarga Su. Ucap Su Yunchen. Persetan dengan ibumu. Su Yunming menunjuk Su Yunchen dan mengutuk, anjing macam apa, menurutmu, Haner dan aku ingin kembali lagi. Kalian pikir hanya lingkungan keluarga Su yang berasap? Aku tidak akan kembali, bahkan jika aku mati. Saudara keempat, perhatikan kata-kata dan identitasmu, aku saudaramu. Wajah Su Yunchen tenggelam. Saudaraku, hahaha, Su Yunchen, jika aku jadi kamu, aku akan bunuh diri. Su Yunming meledak dengan dingin, dan berkata, aku punya saudara seperti kalian. Aku sangat dikutuk ketika aku dilahirkan di keluarga Su, dan aku sangat menyesal berasal dari perut yang sama dengan kalian. Kau, baiklah. Su Yunchen ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia mendengar Su Yunli berkata, Yunming dan Su Han tidak ingin kembali ke rumah Su, jadi kamu tidak perlu memaksanya. Setelah mendengar ini, Su Yunchen mengertakkan gigi, tetapi akhirnya menutup mulutnya. Dan Su Yunming melirik Su Yunli, menarik napas dalam-dalam, dan berkata, kakak pertama Su Yunli, aku sejak kecil selalu menghormatimu dan selalu mendengarkanmu, tapi sejak Anda ikut campur mengusir Su Han, aku sudah tidak menghormatimu lagi. Aku akan memanggilmu kakak laki-laki untuk terakhir kali, hari ini, setelah hari ini tidak ada lagi hubungan di antara kita, kakak Su Yunli. Terserah kamu. Su Yunli menghela nafas, seolah-olah dia sudah tua, dan pasrah dengan keadaan. Dia tahu bahwa semuanya tidak dapat diubah dengan semudah itu, dan tidak ada gunanya menyesalinya. Apakah sudah selesai? Jika sudah selesai, silahkan keluar. Xiao Hengshan berkata lagi, saya merasakan sakit hati yang dirasakan besan saya. Saya benar-benar tidak ingin melihat keluarga Su. Mendengar Xiao Hengshan telah mempersilahkan mereka keluar, Su Yunchen dan yang lainnya tidak pergi. Bagaimanapun, mereka belum mendapatkan jawabannya dan tidak ingin pergi. Su Yunchen tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Zhenpu. Xiao Hengshan, penyelidikan keluarga Liang saya belum jelas.
Tempat terakhir di mana Tuan Muda menghilang adalah keluarga Xiao. Jika Anda tidak memberi saya jawaban hari ini, saya... Apa yang ingin kau lakukan? Sebelum Zhenpu selesai berbicara, ekspresi Xiao Hengshan tiba-tiba berubah, dan kesopanan sebelumnya benar-benar menghilang. Zhenpu, aku Xiao Hengshan, telah sopan padamu, tapi bukan berarti aku takut padamu. Meskipun keluarga Liang adalah keluarga besar di kota kabupaten, tapi putriku adalah murid langsung dari Master Sekte Hanyun, yang telah mengembangkan 10 urat naga. Jenius, apa kekuatan Master Sekte Awan Dingin, haruskah kamu mengetahuinya? Berani mencoba keluarga Xiaoku. Zhenpu benar-benar terpana, dia tidak pernah menyangka kalau Xiao Hengshan yang barusan sopan akan mengubah wajahnya begitu cepat. Sebelum Zhenpu berbicara lagi, Xiao Hengshan bangkit dan melambaikan tangannya, lalu berjalan ke belakang. Semuanya, tolong. Lian Chong mengangkat tangannya ke arah Zhenpu, Su Yunchen dan yang lainnya. Keluarga Xiao sangat agung. Zhenpu berdiri dengan dingin bersenandung, Xiao Hengshan, jangan menganggap masalah ini selesai begitu saja untuk ini. Master Sekte Hanyun memang sangat kuat, dan keluarga Liang saya tidak berani memprovokasi, tetapi saya mendengar itu adalah ahli benar dan salah. Jika saya mendapatkan bukti bahwa keluarga Xiao yang telah menghilangkan Tuan Muda Liang, bahkan Master Sekte Hanyun tidak akan peduli tentang itu. Keluarga klan Liang akan meratakan keluarga klan Xiao Mu. Xiao Hengshan tidak peduli, seolah dia tidak mendengar. Zhenpu pergi dengan seseorang setelah dia selesai berbicara. Meski marah, dia tidak berani melakukan apapun. Kalian belum pergi. Zhenpu pergi, tetapi Su Yunchen dan yang lainnya masih duduk di sana. Yunming, kami mohon maaf atas apa yang terjadi sebelumnya, kami masih mengharapkan Su Han kembali. Pergi kalian, teriak Su Yunming. Sebelum Su Yunchen selesai berbicara, Su Yunming tiba-tiba berteriak. Bagaimana mungkin Su Yunming tidak tahu gagasan apa yang dibuat Su Yunchen? Pada awalnya, Su Han mendapat masalah, dan meridiannya rusak. Su Yunchen dan Su Yunpeng adalah kepala keluarga Su, tetapi mereka berusaha semaksimal mungkin dan ingin membunuh Su Yunming dan Su Han. Sekarang Su Han memiliki bakat melawan langit, apa yang mereka bicarakan tentang meminta maaf, dan apa yang mereka bicarakan tentang membuat Su Han kembali ke keluarga Su. Itu konyol. Melihat situasi umum tidak dapat diperbaiki, Su Yunchen tidak lagi merasa bosan, berniat untuk pergi. Benar, pada saat ini, suara Su Yunming tiba-tiba terdengar. Su Yunchen, apakah posisi patriark keluarga Su baik? Saya menyarankan Anda, jika Anda dapat menikmatinya untuk beberapa hari lagi, Anda dapat menikmatinya untuk beberapa hari lagi, karena tidak akan ada keluarga Su di Kabupaten Yuanshan segera. Jangan berpikir bahwa putramu sedikit berbakat, dia benar-benar tak terkalahkan di dunia, keluarga Suku bukanlah orang yang belum bergabung dengan Sekte Awan Dingin. Su Yunchen menoleh dengan tiba-tiba dan mencibir, itu putra baikmu Su Han. Master Sekte Hanyun ingin menerimanya sebagai murid langsung, tapi dia menolak. Hidungnya lebih tinggi dari matanya. Su Yunming menggelengkan kepalanya sedikit, ketika mendengar penolakan Su Han terhadap Master Sekte Hanyun, dia merasa menyesal dan menyesal. Tapi setelah perjalanan ke pegunungan monster binatang ini, dia akhirnya tahu mengapa Su Han menolak Master Sekte Hanyun. Dengan bakat Su Han, apa yang bisa Ling Qinghai ajarkan pada Su Han? Dan tidak akan lama lagi Su Han akan mendirikan sekte. Meskipun hanya sekte 9 Liu, dan jumlah orang untuk sementara sedikit, setidaknya itu juga sekte, yang tidak sebanding dengan keluarga Su. Terutama kekuatan Su Han, meski hanya di ranah Vena Naga, tapi Su Yunming merasa tak kalah dengannya di ranah naga purba ini. Karena meridian Su Han rusak dan dia bisa berlatih lagi, dia selalu menjaga selubung misteri. Apakah itu sihir yang luar biasa? Tetapi berbagai teknik rahasia, Su Han tampaknya telah berada di ujung jarinya. Teknik dan sihir rahasia ini hanya mengambil satu jenis,
bahkan jika ditempatkan di 8 aliran sekte, semuanya adalah harta karun. Adapun kekuatan Su Han, tidak ada yang tahu sama sekali, hanya Su Yunming dan yang lainnya yang tahu sedikit, tapi hanya sedikit. Apa menurutmu hanya dengan mengandalkan Su Han bisa menggoyahkan posisiku di keluarga Su? Bisakah keluarga Su dipindahkan dari Kabupaten Yuanshan? Su Yunchen berkata lagi, mengapa Anda tidak memberitahu Anda bahwa orang tua itu telah mendengar berita itu beberapa hari yang lalu, dan dalam beberapa hari, dia akan meninggalkan bea cukai. Ketika kata-kata itu jatuh, Su Yunchen melambaikan lengan bajunya dan berbalik dan pergi. Su Yunming tercengang untuk beberapa saat, dan menghela nafas sedikit. Untuk mengatakan itu di antara keluarga Su, satu-satunya yang merasa sedikit emosional saat ini adalah lelaki tua itu. Awalnya Pak Tua itu sangat optimis dengan Su Yunming, maka dia menyerahkan posisi kepala keluarga kepadanya. Jika dia menentang keluarga Su di masa depan, itu melawan lelaki tua itu. Bagi Su Yunming, seorang putra yang sangat berbakti, dia jelas tidak ingin melihat adegan ini. Namun demikian, perahu itu secara alami akan langsung menuju ke kepala jembatan. Su Yunming diam-diam berkata dalam hatinya, keluarga Liang mendatangi keluarga Xiao kali ini dan tidak mendapatkan kabar berguna apapun, apalagi keluarga Su. Namun, dengan penyelidikan dari keluarga Liang, menjadi semakin pasti bahwa Liang Shaohui menghilang dalam keluarga Xiao, karena saat penyelidikan sampai pada keluarga Xiao, tidak ada informasi sama sekali, seolah-olah petunjuk itu langsung hilang. Seseorang di keluarga Liang berspekulasi bahwa Liang Shaohui telah meninggal dalam keluarga Xiao. Namun, spekulasi ini ditolak oleh kebanyakan orang karena mereka semua merasa bahwa sebuah keluarga di Kabupaten Yuanshan di distrik Xiaojia berani mengambil tindakan terhadap seorang anak laki-laki dari keluarga besar kabupaten. Dan ketika keluarga Liang sedang menyelidiki, keluarga Xiao, di samping Su Han, sudah penuh dengan senjata dan pil. Pada senjata-senjata itu, sebagian besar bersinar dengan kilauan putih keperakan, yang seakan-akan membuat hati orang-orang terpesona, yang jelas semuanya adalah senjata tingkat perak, dan yang paling inferior. Senjata tingkat perak ini menghabiskan lebih dari 1 juta koin emas bahkan untuk senjata tingkat rendah, belum lagi senjata tingkat menengah dan tingkat tinggi. Jika Anda mendapatkan Sekte 9 Liu, Anda pasti dapat mempersenjatai tim kecil yang terdiri dari 100 orang, dan dengan mudah menciptakan kekuatan utama yang kuat. Singkat cerita, 3 bulan telah berlalu. Su Han sudah menyempurnakan pil dan senjata yang dibutuhkan untuk misi sekte, tetapi dia tidak berhenti, malah dia menggunakan bahan di tangannya untuk memperbaiki sejumlah besar peralatan tingkat perak, dan bahkan pil tingkat perak. Itu saja, di tangan Su Han, masih ada 100 juta koin emas tersisa, yang menunjukkan betapa besar keuntungan yang didapat di 2 industri alkemis dan pemurni senjata. Dan dalam kilau putih perak yang kaya itu, ada cahaya keemasan yang menyilaukan dari waktu ke waktu. Semua lampu emas ini adalah peralatan tingkat emas kelas rendah. Senjata, helm tempur, armor tempur, dan sepatu bot tempur. Ini adalah setelan tingkat emas tingkat rendah lengkap Flowing Fire Suite. Ketika Su Han hanya memiliki lebih dari 80 meridian, batas yang bisa dia perbaiki adalah item level perak kelas atas. Dia tidak memiliki pengalaman tetapi tidak memiliki kekuatan mental. Tapi sekarang berbeda, 108 meridian semuanya telah dibuka, dan kekuatan Su Han telah meningkat pesat. Belum lagi item kelas emas kelas rendah, bahkan item kelas emas kelas menengah dapat disempurnakan. Bahkan peringkat emas kelas atas dimungkinkan, tetapi kekuatan mentalnya sedikit tidak mencukupi, dan akan ada tingkat kegagalan tertentu saat pemurnian. Bahan yang dibutuhkan untuk item level emas jelas sangat berharga, dan Su Han tidak akan menyia-nyiakannya untuk ini, kecuali dia benar-benar diperlukan. Jika tidak, untuk sementara tidak mungkin baginya untuk memperbaiki peralatan dan obat-obatan level emas bermutu tinggi. Dan ada 10 set setelan Flowing Fire seperti pihak Su Han. Ini juga karena kendala keuangan, jika tidak,
Su Han akan lebih menyempurnakannya. Saatnya mendirikan sekte. 1 bulan lagi berlalu, dan Su Han akhirnya bangun dari tempat tidur pada hari ini. Dia meregangkan tubuh dengan malas, mendengarkan suara gemeretak di sekujur tubuhnya. Setelah mendirikan sekte, kita harus segera mencari darah naga, gumam Su Han. Dengan penglihatannya yang tinggi, dia secara alami meremehkan apa yang disebut darah hewan tingkat lanjut. Seperti darah binatang tingkat ke-7, itu pasti darah binatang berharga dari benua Longwu. Bahkan sekte kelas 1 itu dianggap sebagai harta karun. Bahkan sekte super seperti Pulau Raksasa, kebanyakan dari mereka menggunakan darah binatang tingkat 7. Tapi di mata Su Han, darah binatang urutan ke-7 itu benar-benar sampah. Meskipun setelah menerobos ranah darah naga, jika Anda dapat menemukan tingkat darah yang lebih tinggi, Anda juga dapat mengubah darah Anda lagi, tetapi Su Han adalah kaisar kuno naga monster. Bahkan jika tidak menerobos, itu tidak akan bergabung. Ini adalah arogansi kaisar naga iblis kuno. Wush! Dengan lambaian tangannya, Su Han menerima semua obat dan peralatan ke dalam ring luar angkasa. Segera, dia meninggalkan keluarga Xiao dan menuju Han Yunzong. Item yang diperlukan untuk mengirimkan misi sekte harus dikirim ke sekte terlampir. Misalnya, jika Su Han ingin mendirikan sekte, dia harus menyampaikannya kepada Han Yunzong. Adapun sekte awan dingin, tentu saja, barang-barang ini harus diserahkan ke sekte Qiliu yang melekat pada sekte awan dingin, dan kemudian sekte Qiliu akan dikirim ke sekte Liu Liu. Dalam siklus ini, barang-barang tersebut pada akhirnya akan masuk ke tangan sekte super. Seberapa besar seluruh benua Longwu? Ada berapa sekte? Hanya untuk membangun sekte 9 Liu, perlu membayar hampir 1 miliar koin emas untuk item tugas. Bagaimana dengan sekte 8 Liu dan sekte 7 Liu? Dan item ini akhirnya masuk ke tangan 10 besar sekte super. Bayangkan seberapa kuat sekte super ini. Bahkan Su Han, untuk metode hati hitam dari sekte super ini, sedikit impulsif untuk memarahi ibunya. Di kehidupan terakhirnya, dia mendirikan sekte, tetapi dia tidak pernah melakukan misi sekte apapun. Sekte awan dingin, yang sekarang telah dipromosikan menjadi sekte 8 Liu, jauh lebih megah dari sebelumnya, dengan cahaya besar yang menutupi seluruh gunung, selalu memancarkan kekuatan luar biasa. Orang-orang yang berdiri di depan gerbang gunung adalah beberapa basis budidaya alam darah naga, tetapi pada saat ini, mereka digantikan oleh puncak alam darah naga, dan pemimpin tim masih merupakan alam roh naga. Jika seseorang benar-benar datang untuk menyerang sekte awan dingin, orang-orang ini tidak akan berpengaruh banyak, tetapi dengan cahaya yang menjaga Ling Qinghai berbaring, setidaknya mereka akan memiliki cukup waktu untuk menyampaikan pesan. Saya telah melihat Tuan Su. Melihat kedatangan Su Han, orang yang berkepala naga spirit bangkit dan berbicara dengan Su Han, dengan sedikit rasa hormat dalam kata-katanya. Pada awalnya, dia juga sangat meremehkan Su Han, tetapi pada hari ketika Han Yunzong dipromosikan menjadi sekte 8 aliran, Su Han mengeluarkan sebuah lukisan. Lukisan inilah yang memungkinkan Ling Qinghai, master sekte awan dingin, untuk langsung menerobos dan menjadi alam dewa naga jangka menengah, yang dapat dibandingkan dengan sekte master sekte Liu Sui lama dari 8 aliran sekte. Anda tahu, master sekte Liu Sui hanya menerobos tahap tengah alam dewa naga 100 tahun setelah dia melangkah ke alam dewa naga, tapi berapa lama Ling Qinghai menerobos? Hanya setengah tahun. Dalam setengah tahun, dia menerobos lagi dan mencapai tahap tengah alam dewa naga. Semuanya karena lukisan Su Han. Para penjaga ini telah melihat pemandangan ini hari itu, dan misteri Su Han telah beredar di hati mereka hingga sekarang. Bagaimanapun, Su Han benar-benar hanya alam pembuluh darah naga. Yang paling penting, Ling Qinghai secara pribadi mengatakan bahwa Su Han telah menjadi tamu kehormatan Han Yunzong. Ini adalah orang yang paling berwenang selain Master Sekte dan Wakil Master Sekte, mereka harus dengan hormat. Baik, Su Han mengangguk sedikit. Tuan Su, ikutlah denganku. Manusia alam roh naga dengan cepat berbicara,
dan tidak menyebut Su Han sebagai Keking, tetapi selalu memanggil Su Gongzi. Ini sebenarnya penghormatan untuk Su Han, karena usia Su Han masih terlalu muda, dan tidak pantas untuk memanggil Kecing. Jika dia dipanggil anak, itu bisa mencerminkan bakat luar biasa Su Han. Tentu, Su Han tidak akan peduli dengan nama pihak lain di sini, dan berjalan langsung ke Sekte Awan Dingin. Ini sangat kuat, sulit dibayangkan, hanya alam Vena Naga yang bisa memberiku begitu banyak tekanan. Tuan Su, ini benar-benar tidak mudah. Setelah Su Han memasuki Sekte Awan Dingin, para penjaga yang menjaga Sekte Awan Dingin mulai berbicara dengan suara pelan. Ketika mereka menghadapi Su Han, mereka seperti menghadapi gunung besar, terutama wajah Su Han yang selalu teguh, sepertinya dia bisa mempertahankan kondisi pikiran yang sangat tenang apapun yang terjadi. Setelah membawa Su Han ke Aula Cold Cloud Sekte, Kapten penjaga Dragon Spirit Realm juga mundur. Sepanjang jalan, semua orang yang melihat Su Han dengan cepat berbicara dengan hormat, termasuk beberapa tetua. Tahukah Anda, status tetua di Han Yunzong ini sangat dihormati, tetapi apakah itu lukisan atau Su Han sendiri adalah tamu kehormatan Han Yunzong, mereka harus memperlakukan Su Han dengan hormat. Tepat ketika Su Han datang ke ruang pertemuan Han Yunzong, dia tiba-tiba bertemu dengan seorang kenalan. Ini adalah pria tua berambut abu-abu. Ketika dia melihat Su Han, tubuhnya sedikit gemetar, dan dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan hormat, "Saya telah melihat Tuan Muda Su." Ketika kata-kata itu jatuh, lelaki tua itu melewati Su Han dan akan segera pergi. Tetapi Su Han tersenyum tipis, menoleh dan berkata, "Elder Ping Yuzi, Anda dan saya juga kenalan, mengapa menghindari saya seperti ini?" Orang tua ini adalah Ping Yuzi. Setelah mendengar kata-kata Su Han, sudut mulut Ping Yuzi berkedut dengan keras, tapi dia berhenti, dengan senyuman di wajahnya yang lebih jelek daripada menangis. "Jangan lupa bahwa kamu masih berhutang padaku 30 juta koin emas," ucap Su Han tersenyum. Ping Yuzi berdegup kencang di dalam hatinya beberapa kali, dan berkata dengan canggung, "Aku tidak bisa melupakan, aku tidak bisa melupakan." "Jika itu masalahnya, lanjutkan saja denganmu," kata Su Han. "Iya." Ping Yuzi buru-buru pergi, seolah-olah dia takut Su Han akan berbicara lagi. Setelah berjalan beberapa langkah, dia tiba-tiba meledak dengan energi naga dan menunjukkan keterampilan naga penyelamat nyawa. Su Han tercengang, dan dia tidak mau memakannya, jadi mengapa repot-repot? Sambil menggelengkan kepalanya, Su Han masuk ke ruangan. Ling Qinghai sudah lama mendengar bahwa Su Han telah datang ke Han Yunzong dan sudah menunggu Su Han di sini. Jika itu orang lain, tidak pasti apakah Ling Qinghai dapat muncul atau tidak. Bagaimanapun, Han Yunzong baru saja dipromosikan ke Sekte 8 Sekte, dan ada terlalu banyak hal yang perlu ditangani olehnya, penguasa sekte tersebut. Tapi saat Su Han datang, dia harus muncul, dan lebih suka menunggu Su Han, daripada membiarkan Su Han menunggunya. "Haha, mengapa Tuan Muda Su begitu bebas datang ke Han Yunzong?" Ling Qinghai tersenyum ketika Su Han masuk. "Tidak bisakah kamu datang jika kamu baik-baik saja?" Su Han tersenyum. "Jika kamu bisa datang, kamu bisa datang secara alami." Ling Qinghai berkata, "Tapi Anda seharusnya sibuk dengan misi sekte selama ini, kan? Sangat jarang datang ke Sekte Awan Dingin, jadi tinggallah di sini hari ini. Saya memerintahkan seseorang untuk menyiapkan perjamuan. Kenali anggota senior sekte. Bagaimanapun, Anda adalah tetua kehormatan dari Sekte Awan Dingin. Memang ada beberapa hal yang akan datang hari ini." Su Han melambaikan telapak tangannya, dan untuk sesaat, seberkas cahaya besar tersebar di lantai kamar, dan kilau putih perak seperti bulan yang cerah di malam yang gelap, membuat Ling Qinghai tertegun. "Ini adalah senjata peringkat silver." Ling Qinghai menelan. Terakhir kali, Su Han telah mengeluarkan 100 keping peralatan tingkat perak dan memberikannya kepada Han Yunzong. Sudah berapa lama sejak itu, dia telah mengeluarkan lebih banyak lagi. Melihat jumlah senjata tingkat perak ini, setidaknya ada ratusan, kan?
Dan ini semua adalah senjata. Peralatan tidak sama dengan senjata, tidak peduli level apapun, pemurnian senjata jauh lebih sulit daripada peralatan. Oleh karena itu, harga senjata secara alami jauh lebih mahal dibandingkan peralatan lainnya. Yang dibutuhkan misi sekte adalah senjata tingkat perak, bukan peralatan. Semua hal yang dibutuhkan untuk misi sekte ada di sini, tolong periksa. Su Han berkata dengan ringan. Ketika Ling Qinghai mendengar ini, tubuhnya berguncang dengan keras. Ratusan senjata tingkat perak, serta sejumlah besar pil dan kristal monster yang menakjubkan. Dibandingkan dengan ini, 10 juta koin emas bukanlah apa-apa. Ini semua disempurnakan olehmu selama ini. Ling Qinghai bertanya. Ya. Su Han mengangguk. Setelah mendengar ini, Ling Qinghai sangat terkejut. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyempurnakan semua ini? 3 bulan. Kalau orang lain yang memperbaikinya, apalagi pilnya, ratusan senjata ini saja, saya khawatir harus disempurnakan lebih dari setahun ya. Belum lagi seberapa cepat kecepatan pemurnian Su Han, dan seberapa tinggi tingkat keberhasilannya. Yang paling ditanyakan oleh Ling Qinghai adalah dari mana Su Han mendapatkan begitu banyak koin emas. Menurut penyelidikannya, Su Han sebenarnya hanyalah junior dari keluarga Su di Kabupaten Yuanshan. Dia telah mematahkan pembuluh darah naga karena latihannya, dan kemudian sembuh entah bagaimana. Namun, dia dikeluarkan dari keluarga oleh keluarga Su karena provokasi dari keluarga Chen dan keluarga Lin. Selalu berada di keluarga Xiao. Nilai total item yang dibutuhkan untuk misi sekte ini mendekati 1 miliar, belum lagi keluarga Su atau Xiao, bahkan 4 keluarga besar di Kabupaten Yuanshan tidak dapat menyatukannya. Benar saja, 2 industri penyulingan dan alkemis benar-benar menguntungkan hingga ekstrim. Ling Qinghai menghela nafas. Meskipun dia memiliki beberapa bakat seni bela diri, dia benar-benar tidak dapat diprediksi untuk alkimia dan pemurnian. Tidak ada cara untuk mengatakan sesuatu seperti bakat, bahkan jika Anda melihat orang lain menghasilkan banyak uang, tidak mungkin. Satu-satunya hal yang terpikirkan oleh Ling Qinghai adalah bahwa Su Han pertama-tama memurnikan sejumlah senjata dan pil, dan kemudian menjualnya kembali. Kemudian menggunakan uang yang diperoleh untuk menyempurnakannya, dan akhirnya mengumpulkan cukup banyak item untuk misi tersebut. Tetapi memikirkan hal ini, Ling Qinghai terkejut menemukan seberapa tinggi tingkat keberhasilan Su Han dalam menyempurnakan senjata dan pil obat ini. Seberapa tinggi tingkat keberhasilan yang diperlukan untuk membuat item pencarian yang cukup senilai hampir 1 miliar koin emas dalam waktu 3 bulan. Apakah kamu benar-benar hanya alam fena naga? Ling Qinghai tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Su Han mengangkat bahu, bagaimana menurutmu? Ling Qinghai terdiam, dan dia dapat dengan jelas merasakan aura di tubuh Su Han adalah alam pembuluh darah naga, tetapi tidak ada yang bisa dilakukan Su Han yang dapat dilakukan oleh alam pembuluh darah naga. Baiklah, Su Han berkata, aku datang kepadamu kali ini. Selain menyampaikan misi sekte, ada hal-hal lain. Yah, barang-barang ini memang cukup, dan mereka memenuhi standar yang disyaratkan untuk tugas itu. Aku akan meminta seseorang untuk menyiapkan beberapa akta tanah untukmu. Mereka pada dasarnya adalah tanah sumber daya dalam radius 10.000 mil dari Kabupaten Yuanshan. Adapun di mana kau ingin berada terserah Anda untuk tinggal di Zhongmen, ucap Ling Qinghai mengangguk dan berkata, mari kita bicarakan hal lain. Hal pertama, bukankah Chen Feng dikunci ke dalam aula kegilaan? Saat dia keluar, kamu harus memberitahuku secepat mungkin, ucap Su Han. Chen Feng. Ling Qinghai mengerutkan kening. Selama penilaian sebelumnya, dia bisa dengan jelas melihat masalah antara Chen Feng dan Su Han. Jika Su Han tertinggal, Chen Feng benar-benar jenius. Selain itu, Chen Feng masih menjadi muridnya, dan Su Han bertanya pada dirinya sendiri untuk memberitahunya bahwa jelas kesulitan menemukan Chen Feng, dan Ling Qinghai masih sedikit terjerat. Chen Feng adalah muridku, apakah kamu harus membunuhnya? Tanya Ling Qinghai. Su Han menggelengkan kepalanya, demi wajahmu,
Aku tidak perlu membunuhnya, tapi dia bertaruh denganku. Jika dia kalah, dia akan menyingkirkan keluarga Chen dari Kabupaten Yuanshan. Kamu juga harus tahu tentang aku. Ketika keluarga Chen dan keluarga Lin mengepung keluarga Su, itu hanya untuk mengambil nyawa saya. Saya tidak dapat membunuh Chen Feng, tetapi saya tidak akan membiarkan keluarga Chen berada di tempatnya sekarang. Yah, tidak apa-apa, selama kamu tidak membunuh Chen Feng. Ling Qinghai menghela nafas lega. Yang dia pedulikan adalah Chen Feng, atau dengan kata lain, bakat Chen Feng. Adapun hidup dan mati keluarga Chen, apa hubungannya dengan dia? Jika dia digantikan oleh Su Han, dia dikejar dan dibunuh oleh keluarga Chen di tempat pertama, dan dia akan memiliki kekuatan di masa depan, dan dia tidak akan membiarkan keluarga Chen pergi. Hal kedua, di antara 10 perintah yang kamu keluarkan untuk mendirikan sekte, satu disebut sekte darah iblis, kan? Tanya Su Han. Bagaimana kamu tahu? Ling Qinghai balik bertanya. Sebelum mendapatkan perintah untuk mendirikan sekte, dia biasanya akan memberi nama sektenya, seperti Pavilion Tusen Su Han, atau sekte darah iblis tempat Mei Jitian berada. Hanya saja hanya sedikit orang yang tahu sekte apa saja yang membuat klan yang dikeluarkan oleh Ling Qinghai. Saya telah bertemu orang-orang dari Blood Demon Sect. Cahaya dingin muncul di mata Su Han. Jika sekte iblis darah didirikan, Anda juga akan memberitahu saya sesegera mungkin. Apa yang akan kamu lakukan? Ling Qinghai tidak bisa membantu tetapi melompat ketika dia melihat dinginnya mata Su Han. Ini adalah pertama kalinya dia melihat emosi mengerikan yang disembunyikan Su Han di balik ketenangannya. Menghapus sekte setan darah, ucap Su Han. Apa? Ling Qinghai terkejut langsung. Su Han akan menghancurkan sekte setan darah. Orang lain mungkin tidak tahu, tetapi Ling Qinghai mengetahuinya dengan baik. Di antara perintah yang dia keluarkan untuk mendirikan sekte setan darah pasti salah satu yang paling kuat. Meski sekte tersebut belum didirikan, jumlah murid yang direkrut sudah mencapai ribuan. Setelah ditetapkan, 10.000 akan rusak dalam sekejap. Bahkan setelah pembentukan sekte awan dingin, itu tidak begitu kuat. Berapa banyak orang di sekte Anda? Ling Qinghai tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Su Han berpikir sejenak, dan berkata, bagus sekali, jumlahnya kurang dari 20 orang. 20 orang. Apa kekuatan 20 orang ini? Sekte Master Long dan Realem, ada 3 atau 4 alam darah naga, dan sisanya adalah alam pembuluh darah naga. Ling Qinghai terdiam membisu. 20 orang, untuk menghancurkan sekte yang terdiri dari puluhan ribu orang. Ini Nima. Jika Su Han berada di alam kedaulatan naga atau bahkan alam kedaulatan naga sekarang, maka dia berkata bahwa dia akan menghancurkan sekte tingkat pertama dari jutaan orang. Ling Qinghai tidak akan mengatakan apapun. Karena pada level itu, taktik laut manusia tidak lagi berguna. Tapi saat ini, Su Han dan yang lainnya, yang tertinggi hanya alam pil naga, kebanyakan dari mereka adalah alam darah naga, alam urat naga, dan lainnya. Satu orang dari Blood Demon Sect meludah, aku takut mereka bisa menenggelamkan 20 orang ini. Sekte iblis darah telah tumbuh dalam kekuatan. Ada beberapa orang di alam pil naga saja, dan jumlah murid lainnya telah mencapai ribuan. Saya pikir tidak peduli apa yang Anda miliki dengan sekte iblis darah, lebih baik tidak memprovokasi itu. Beberapa naga pil realem. Lalu mengapa seseorang di puncak dari Dragon Spirit Realm menjadi wakil Master Sekte? Tanya Su Han mengerutkan kening. Maksudmu Ume Yoshida, kan? Ling Qinghai tersenyum dan berkata, latar belakang sebenarnya dari Sekte Setan Darah bukanlah Sekte Han Yun, tetapi Sekte 8 aliran Zen Wu. Tetapi Sekte Zen Wu tidak lagi memiliki perintah untuk membangun sekte, jadi Sekte Setan Darah ada di sini untuk memintanya. 1. Hubungan saya dengan Master Sekte Bela Diri Sejati cukup baik, jadi saya memberinya 1. Itu dianggap sebagai Sekte Setan Darah di bawah yurisdiksi saya. Mei Yoshida itu dikirim oleh Sekte Zenwu ke Sekte Setan Darah. Meskipun wilayahnya tidak tinggi, tetapi dukungannya sulit,
jadi Sekte Setan Darah memberinya posisi wakil pemimpin. Jadi begitu, ucap Su-han tiba-tiba. Ling Qinghai tiba-tiba teringat sesuatu, dan bertanya, bagaimana kamu tahu bahwa Mei Jitian adalah wakil master dari Blood Demon Sect? Apakah kamu pernah bertemu dengannya? Baik, Su-han mengangguk, kami pernah ke pegunungan monster binatang sebelumnya, dan kebetulan bertemu dengan tim yang terdiri dari 100 orang yang dipimpin oleh Mei Yoshida. Ada sedikit konflik, untungnya, kamu kembali dengan selamat. Bagaimana Mei Yoshida mengatakan dia juga master di puncak alam roh naga. Dia bisa menerobos alam pil naga hanya dalam satu langkah, dan dia memiliki rahasia keterampilan naga Wuzong sejati, jadi kekuatannya masih sangat kuat. Dia sudah dibunuh oleh pasukanku, ucap Su-han ringan. Ling Qinghai tercengang. Jika orang di depannya bukan Su-han, Ling Qinghai benar-benar ingin meludahinya sampai mati. Terbunuh. Dia dibunuh olehku. Itu adalah puncak dari alam roh naga, dan hanya satu langkah lagi akan menjadi pembangkit tenaga listrik yang hebat yang bisa menerobos alam pil naga. Apalagi Mei Yoshida masih memiliki rahasia skill naga yang diberikan oleh Zen Wuzong, dibandingkan dengan puncak ranah roh naga yang levelnya sama, ia jauh lebih kuat dan nyaris tak terkalahkan. Tapi Anda membunuh saat Anda mengatakan bunuh. Anda bisa membunuhnya, tapi apa yang Anda maksud dengan nada yang begitu santai? Ling Qinghai benar-benar tidak mengerti Su-han, sepertinya dengan keadaan pikiran Su-han, bahkan jika dia membunuh alam dewa naga, dia masih akan sangat santai. Tentu saja, yang paling tidak dia mengerti adalah kekuatan Su-han. Kalau begitu Mei Yoshida, kau sendiri yang membunuhnya? Ling Qinghai bertanya. Su-han menggelengkan kepalanya, tidak, itu dibunuh oleh anak buahku. Itu dia. Ling Qinghai menunjukkan ekspresi terkejut. Su-han baru saja mengatakan bahwa ada alam pil naga di antara sekte yang dia bangun, dan sekarang tampaknya alam pil naga menembak dan membunuh Mei Yoshida. Namun, kalimat Su-han selanjutnya adalah membuatnya menyemprotkan darah secara langsung. Dia belum memenuhi syarat untuk membiarkan saya menembak. Lupakan. Ling Qinghai melambaikan tangannya. Bagaimanapun, Su-han terkejut olehnya. Dia sudah mati rasa. Dia segera berkata, karena kamu telah membunuh Mei Jitian, maka itu pasti situasi yang tak ada habisnya, dan Zen Wuzong pasti sudah tahu tentang ini. Kamu jika Anda benar-benar ingin melakukan sesuatu terhadap Sekte Setan Darah, saya khawatir Tru Wuzong juga akan melakukannya. Zen Wuzong. Sudut mulut Su-han terangkat, itu hanya Sekte 8 Liu, tidak masalah. Ada hal lain. Ling Qinghai bertanya lagi. Saat ini, dia benar-benar ingin menampar Su-han, lalu mengatakan sesuatu padanya, biarkan kamu menamparnya lagi. Tapi entah kenapa, dia selalu merasa apa yang dikatakan Su-han sepertinya tidak membual, tapi sepertinya benar. Ada 50 tempat lagi, ucap Su-han. Aku tahu kamu akan mengatakan ini. Ling Qinghai menghela napas, saya telah mempersiapkan orang-orang untuk Anda sejak lama. Seluruh keluarga Han Yunzong telah berkumpul di alun-alun kecuali untuk tingkat yang lebih tua. Ada sekitar 40.000 orang. Kalau begitu, ayo pergi, ucap Su-han bangkit. Ling Qinghai buru-buru berkata, saya bisa mengatakan ya dulu. Anda berjanji kepada saya bahwa Anda tidak akan memilih orang-orang jenius di sekte. Ini adalah 50 tempat. Jika Anda kembali, tidak hanya saya, tetapi juga para tetua di sekte itu. Saya setuju. Jangan khawatir. Su-han tersenyum dan segera berjalan keluar. Ling Qinghai menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan mengikutinya. Di lapangan Han Yunzong, puluhan ribu orang telah berkumpul di sini, semuanya berdiri di tengah alun-alun, melihat dari kejauhan, kegelapan luar biasa. Orang-orang ini semuanya adalah murid Han Yunzong, dan disuruh pergi ke alun-alun 10 menit yang lalu. Ada apa? Kenapa kita di sini? Seharusnya ada sesuatu yang besar terjadi. Kudengar semua penatua dan tingkat yang lebih rendah telah dipanggil. Apa ada masalah besar? Memerintahkan semua murid dari seluruh sekte keluar. Bukankah ini tentang sekte mana yang akan ikut bertarung?
Seharusnya tidak begitu. Sekte Awan Dingin baru saja dipromosikan menjadi Sekte Aliran 8, dan Sekte Master telah menembus ke tahap tengah alam Dewa Naga. Beberapa orang berani memprovokasi itu. Puluhan ribu murid sedang berbicara dengan suara pelan, tetapi karena ada terlalu banyak orang, suara rendah ini seperti badai, menyapu alun-alun. Tidak hanya mereka, tetapi juga para tetua yang berdiri di depan mereka, merasa bingung. Ling Qinghai tidak memberitahu mereka apa yang harus mereka lakukan dengan begitu banyak murid di sini. Berhenti bicara, Master ada di sini. Pada saat ini, seorang lelaki tua berbicara. Banyak murid dengan cepat menutup mulut mereka dan melihat kedua sosok itu secara bertahap datang tidak jauh, ekspresi mereka menunjukkan rasa hormat. Temui Master Sekte. Ling Qinghai maju ke depan bersama Su Han dengan senyuman di wajahnya, dan berkata sambil tersenyum, kamu seharusnya bertanya-tanya apa yang sekte ini minta kamu lakukan di sini. Aku akan memberitahumu sekarang. Ketika dia selesai berbicara, dia melihat ke arah Su Han dan berkata, ini Tuan Muda Su, kali ini Sekte Awan Dingin mendapat tempat pertama dalam penilaian, kamu seharusnya sudah mendengarnya. Dia Su Han. Ternyata itu dia, kudengar bakatnya sangat jahat. Ini bukan hanya penjahat, ini hampir menakutkan. Ya, 22 pembuluh darah naga ditarik keluar, dan mereka adalah alkemis kelas atas di alam pembuluh darah naga. Tidak berlebihan untuk menyebutnya horor. Semburan pandangan berbalik ke arah Su Han, jika orang yang berdiri di sini bukanlah Su Han yang terlahir kembali, dia pasti tidak akan mampu menahan tekanan sebesar itu. Tapi Su Han sangat jelas hingga ekstrim, dia mengangguk sedikit ke arah murid-murid ini dan berkata, halo. Apa yang dia lakukan di sini? Apakah dia ingin bergabung dengan Sekte Awan Dingin lagi? Bahkan jika Anda bergabung dengan Sekte Awan Dingin, kita tidak membutuhkan begitu banyak orang untuk keluar untuk menyambut Anda. Yang Lin berdiri di depan kerumunan dan berkata dalam hatinya. Dia sangat mengagumi bakat Su Han, tapi untuk menjadi murid Su Han, dalam pandangan Yang Lin, Su Han tidak memiliki kekuatan itu. Selain Yang Lin, Hu Zhengyao, Leng Yihui dan lainnya yang berpartisipasi dalam penilaian kali ini juga secara diam-diam bertanya-tanya mengapa Master Sekte melakukan pertempuran sebesar itu. Su Gongxi bukan hanya tempat pertama dalam penilaian ini, tapi juga sekte akan segera didirikan. Nama sektenya adalah Tusen Pavilion. Ling Qinghai berkata lagi, beberapa kata ini, seperti blockbuster, meledak langsung di antara puluhan ribu orang. Apa? Bukankah dia alam naga meridian? Bagaimana mungkin untuk mendirikan sekte? Apakah dia sudah menerobos ke alam inti naga? Tidak bisa secepat itu, nafas di tubuhnya masih alam pembuluh darah naga. Dia mendirikan sekte, apa hubungannya dengan kita? Ling Qinghai menekan telapak tangannya, dan suara keras itu segera menjadi jauh lebih tenang. Tuan Su datang ke sini kali ini, bermaksud untuk memilih 50 orang dari antara Anda untuk bergabung dengan Pavilion Dewa Tusen. Ling Qinghai berkata lagi, Pavilion Dewa Tusen baru saja didirikan dan memiliki banyak sumber daya. Jika Anda cukup beruntung untuk bergabung dengan Pavilion Dewa Tusen, Anda akan lebih terlatih daripada di Sekte Awan Dingin. Saat mereka mendengar ini, wajah lebih dari 40.000 murid langsung suram. Ternyata itu adalah pilihan tempat. Hampir seketika, mereka memikirkannya. Itu pasti karena Sekte Su Han baru saja didirikan, dan karena itu, karena alam meridian naga, tidak ada yang mau bergabung. Oleh karena itu, mengandalkan hubungan dengan Ling Qinghai, dia datang ke Han Yunzong memilih beberapa orang untuk mengisi barisan depan. Tetapi mereka semua adalah master yang sombong, dan masing-masing dari mereka telah lulus penilaian Sekte Awan Dingin sebelum bergabung dengan Sekte Awan Dingin, dan yang lebih penting, mereka semua telah dipromosikan ke Sekte Awan Dingin saat ini. Akankah mereka bersedia untuk membiarkan mereka bergabung dengan Sekte 9 Liu yang baru didirikan yang bukan omong kosong? Ada celah yang jelas antara 8 aliran sekte dan 9 aliran sekte, yang dapat dilihat dari Sekte Han Yun. Setelah Han Yunzong dipromosikan ke Sekte 8 Liu,
area sumber daya asli segera diperluas beberapa kali, dan semua murid menerima sumber daya beberapa kali lebih banyak dari sebelumnya. Dalam istilah yang sangat sederhana, mereka biasanya mendapatkan 1 botol pil bermutu rendah di Sekte Awan Dingin setiap bulan, tetapi sekarang mereka bisa mendapatkan setidaknya 2 botol, atau bahkan 3 botol. Dan ketika Han Yunzong masih Sekte 9 Liu, murid-murid ini pergi keluar, dan terkadang mereka bertemu dengan murid-murid yang juga Sekte 9 Liu. Meskipun pihak lain akan bersikap sopan, itu hanya kesopanan. Ketika saya bertemu dengan murid-murid Sekte Baliu, saya bahkan tidak melihat mereka, dagu saya naik ke langit, dan saya tidak memperhatikan murid-murid dari Sekte 9 Liu. Tetapi karena Han Yunzong dipromosikan ke Sekte 8 Liu, dia bertemu dengan murid-murid dari Sekte 9 Liu di masa lalu, dan yang terakhir bergegas mendekat dan mengangguk serta membungkuk. Kemudian ada ekspresi yang sama seperti sebelumnya, tetapi sebagai orang yang setingkat. Ini adalah peningkatan status dan perbedaan status. Setelah menikmati perasaan berada di atas, mereka tiba-tiba pergi ke Sekte Jiuliu untuk menerima penghinaan orang lain. Bagaimana mereka bisa setuju? Belum lagi, Master Sekte Hanyun telah menembus alam Dewa Naga dan merupakan pendukung yang hebat, dan hanya sedikit orang yang berani memprovokasi mereka. Itu hanya sekte yang baru saja didirikan. Meskipun Ling Qinghai memiliki banyak sumber daya, kemana sumber daya sekte yang didirikan di alam Vena Naga pergi? Konon ketika Han Yunzong pertama kali mendirikan sekte tersebut, hampir semua dana dibelanjakan, namun semua yang bergabung dengan sekte Hanyun bersifat sukarela. Mereka mau tidak mendapatkan sumber daya dan juga kehilangan barang-barang mereka sendiri. Namun, orang-orang ini telah menjadi tetua dari Sekte Awan Dingin dan memiliki kekuatan besar di sekte. Kalian semua tahu situasi Sekte Awan Dingin saat itu. Meski lapisan gula pada kuenya bagus, tapi yang terpenting adalah memberi arang di salju. Kalian bukannya tanpa kesempatan untuk menjadi sesepuh Paviliun Tusen di masa depan. Melihat puluhan ribu orang di depannya tidak hanya tidak berbicara, tetapi juga menunjukkan keengganan yang dalam di wajahnya, jadi dia tidak bisa menahan untuk berbicara. Meskipun dia memilih 50 tempat sekaligus, dia sedikit tertekan, merasa bahwa para murid ini akan memiliki gagasan lain di dalam hati mereka, dan Han Yunzong tidak menghargainya. Tetapi Ling Qinghai harus melakukan ini, hanya untuk lukisan Su Han, belum lagi 50 tempat, yaitu 500 tempat, Ling Qinghai juga akan memberikan Su Han. Bantuan ini terlalu besar. Paviliun Penatua Tusen. Mendengar ini, kebanyakan orang mencibir. Para tetua dari Sekte Awan Dingin memang berada di masa-masa awal mereka, tetapi juga sangat sulit. Siapa yang tahu jika Tusen Paviliun bisa menjadi Cold Cloud Sect berikutnya? Siapa yang tahu jika Paviliun Tusen akan segera hancur setelah didirikan? Sekte Awan Dingin yang dia ikuti dengan susah payah, jika dia bergabung dengan Paviliun Tusen dan yang terakhir dihancurkan, apa yang harus dia lakukan? Su Han secara alami memahami kekhawatiran mereka dan pikiran di dalam hati mereka, tetapi dia tidak berbicara, hanya menonton dengan tenang. Orang yang ingin dia pilih harus setia kepada Paviliun Tusen, dan juga dengan tulus ingin bergabung dengan Paviliun Tusen. Karena orang-orang ini akan menjadi andalan Paviliun Tusen di masa depan, Su Han akan mengajari mereka dengan tulus. Jika tidak, Su Han saat ini hanya perlu datang dengan satu set peralatan tingkat perak tingkat rendah. Masih tidak ada yang menginginkannya. Ling Qinghai mengerutkan kening, memandang Su Han dengan penuh permintaan maaf, dan berkata melalui transmisi suara, "Tuan Muda Su Han, saya tidak bisa menahannya. Bagaimanapun, mereka semua adalah murid Han Yunzong, dan saya tidak bisa bicara terlalu banyak." Su Han mengangguk sedikit, dia secara alami memahami Ling Qinghai. Sebagai Master Sekte, bisakah dia pergi untuk mengejar murid-murid Sekte Hanyun? Ini hanya akan mendinginkan hati para murid ini. Master Sekte, bergabung dengan Tusen Paviliun adalah sukarela, bukan? Tiba-tiba seorang murid bertanya. "Ya," jawab Ling Qinghai mengangguk. "Oke,
saya berhenti. Setelah murid itu selesai berbicara, dia segera mundur selangkah. Aku juga berhenti. Saya juga. Dengan mundurnya murid pertama ini, hampir semua 40.000 orang di alun-alun mundur beberapa langkah. Hanya ada belasan orang yang masih berdiri di depan. Lusinan orang saling memandang dengan ekspresi kusut dan berjuang di wajah mereka. Meskipun mereka juga memasuki sekte awan dingin setelah ujian, kualifikasi mereka tidak terlalu buruk, tetapi mereka tidak dapat dibandingkan dengan yang lain. Tidak peduli sekte atau kekuatan mana yang dimasukinya, akan ada beberapa orang berkekuatan rendah yang telah diintimidasi, dan lusinan orang ini adalah milik mereka. Sejak bergabung dengan sekte awan dingin, mereka telah diintimidasi, dan sumber daya yang mereka terima akan direnggut oleh murid lain sebelum mereka dapat melindunginya. Mereka juga marah, tapi tidak mungkin, masing-masing dari mereka memiliki backstage yang tangguh, entah murid dari Inner Elder atau murid dari Elder luar, dan mereka tidak memiliki dukungan sama sekali, jadi mereka hanya bisa menahan. Han Yunzong memberikan kesempatan seperti itu, mereka harus memikirkannya. Bahkan jika Pavilion Tusen benar-benar hancur di masa depan, itu lebih baik daripada tinggal di sekte awan dingin. Mata orang-orang yang menggantung rendah ini bersinar dengan cahaya, bahkan jika Pavilion Tusen tidak cukup kuat dan benar-benar hancur, mereka dapat meninggalkan sekte awan dingin, tempat yang memberi mereka bayangan psikologis. Dan jika Pavilion Tusen tidak dihancurkan dan dapat berkembang, maka mereka akan maju suatu hari nanti. Setelah beberapa saat, seseorang tiba-tiba berteriak, "Saya bersedia bergabung dengan Pavilion Tusen." Su-han tiba-tiba mendongak dan melihat bahwa orang yang berbicara adalah pemuda yang agak kurus dan pucat. Tapi saat dia melihat pemuda ini, mata Su-han berbinar. Karena lingkungan sekitar pemuda ini dipenuhi dengan elemen sihir yang sangat menakjubkan, lebih kaya dari Yang Lin dan Lian Yuze, hampir mencapai puncaknya. Dan elemen sihir pada pemuda ini bukanlah elemen sihir level rendah seperti elemen 5 elemen, tapi elemen luar angkasa. Tidak ada keraguan tentang kekuatan elemen luar angkasa. Dalam kehidupan terakhirnya, Su-han telah melihat Magister Suci menguasai elemen ruang. Dengan gelombang cahaya dari tangannya, seluruh ruang memecahkan retakan besar yang panjangnya puluhan ribu kaki. Suatu saat, dia pasti bisa melawan Dewa Dharma 5 elemen biasa. Gumamnya dalam hati. Jika bukan karena puluhan ribu orang lainnya yang telah mundur, Su-han mungkin harus mencarinya untuk menemukannya, tapi sekarang lebih baik berdiri tepat di depannya. Yang terpenting adalah orang ini bersedia bergabung dengan Pavilion Tusen. Baik, bahkan dengan kondisi pikiran Su-han, ketika dia melihat pemuda ini, dia sangat gembira, tapi dia tidak menunjukkannya. Elemen luar angkasa yang sangat jenius, bahkan planet sihir tingkat lanjut dari kehidupan sebelumnya, saya khawatir hanya satu dari ratusan juta orang yang dapat diproduksi. Siapa namamu? Su-han bertanya. Aku, namaku Liu Yun, ucap pemuda itu dengan gugup. Usianya sedikit lebih tua dari Su-han, tapi Su-han adalah master dari Pavilion Tusen, dan dia hanya seorang murid sekte, dan statusnya dapat dilihat dengan segera. Dan meskipun Su-han masih muda, Liu Yun selalu merasa seolah-olah sedang ditatap oleh monster yang tak tertandingi saat menghadapi Su-han, yang membuatnya sangat tertekan. Kemari, Su-han tersenyum dan melambai. Liu Yun menarik napas dalam-dalam dan berjalan ke Su-han. Ketika dia melihat Ling Qinghai, Liu Yun menunjukkan sedikit permintaan maaf. Bagaimanapun, dia telah bergabung dengan Pavilion Tusen secara sukarela. Dalam arti tertentu, dia telah memberontak terhadap Han Yunzong. Tapi memikirkan penghinaan yang dia derita di sekte awan dingin sebelumnya, permintaan maaf di mata Liu Yun dengan cepat menghilang. Ling Qinghai tidak merasakan apa-apa, dan dia bahkan tidak tahu bahwa ada orang seperti Liu Yun di sekte awan dingin. Lagi pula, di antara murid-murid sekte awan dingin, ada terlalu banyak yang luar biasa, selama Su-han tidak memilih orang-orang jenius itu. Melihat bahwa Liu Yun telah tiba di depan Su-han,
selusin orang yang tersisa segera mengertakkan gigi dan berlari dalam satu tarikan napas. Di antara orang-orang ini, Su-han tiba-tiba menemukan bahwa 8 dari mereka memiliki bakat sihir yang sangat kuat. Elemen sihir di sekitar mereka jauh lebih buruk daripada Liu Yun, tetapi setidaknya mereka semua mencapai tingkat yang sama dengan Lian Yuze. Su-han sedikit mengernyit, dan berpikir, apakah karena konflik antara energi spiritual dan elemen sihir? Ada lebih dari selusin orang, dan 9 jenius sihir dapat muncul, bahkan Su-han merasa sedikit luar biasa. Penjelasan satu-satunya adalah konflik antara elemen aura dan sihir. Misalnya, jenius seni bela diri seperti Hu Zhengyao menyerap semua energi spiritual dan langsung mengisolasi elemen sihir, dan karena mereka menyerap terlalu banyak aura, isolasi elemen sihir tersebut juga sangat langsung. Tetapi Liu Yun dan yang lainnya berbeda, mereka tidak menyerap banyak energi spiritual, sehingga menyebabkan elemen sihir terus-menerus ingin menembus ke dalam tubuh, dan mereka berkumpul semakin banyak. Namun, tidak ada panduan yang benar. Su-han yakin bahwa setelah memberi mereka cara untuk berlatih sihir, orang-orang ini akan secara langsung melewati level magang sihir tingkat pertama dan mencapai magang sihir tingkat 2, atau bahkan ketiga. Pada tingkat itu, mereka bisa menguasai beberapa sihir tingkat menengah. Gerimis untuk membunuh alam roh naga. Hanya puncak alam roh naga yang bisa melawannya. Tentu saja, itu hanya perang. Sedangkan untuk orang lain tanpa elemen sihir, Su-han juga akan mengajari mereka untuk membuka meridian naga. Manusia memiliki 108 meridian, tetapi meridian naga hanya dapat memiliki paling banyak 10, sama seperti Su-han. Mengevaluasi bakat seni bela diri dengan urat naga. Saya hanya bisa mengatakan bahwa benua Longlu terlalu bodoh. Pada saat ini, siapapun yang secara sukarela bergabung dengan Pavilion Tusen, Su-han memiliki kepercayaan diri yang kuat dan pasti akan melatih mereka menjadi kekuatan super di benua Longwu di masa depan. Apakah tidak ada lagi? Su-han melihat kekerumunan lagi, bahkan jika dia berpikir dengan kakinya, dia bisa memikirkan mengapa Liu Yun dan yang lainnya akan bergabung dengan Pavilion Tusen. Itu pasti karena situasi di Han Yunzong tidak begitu baik. Dan jelas ada lebih dari selusin orang seperti Liu Yun, pasti ada lebih banyak. Dan orang-orang itu tidak ingin berdiri, tapi seseorang mengancam mereka. Kamu berani. Di antara kerumunan, seorang pria muda berpakaian singgi menatap pria di sebelahnya, dengan niat membunuh yang kental di matanya. Murid Han Yunzong yang berpakaian singgi, termasuk dalam level murid dalam, dan pria muda di sebelahnya, berpakaian putih, hanyalah murid luar. Saya, murid luar ingin berbicara, tetapi dia mendengar pemuda Qingyi berkata, "Jangan lupa, saudara perempuanmu masih di Sekte Awan Dingin. Jika kamu berani bergabung dengan Pavilion Tusen, jangan salahkan aku karena memalingkan wajahku." Kamu, murid luar marah, tetapi memikirkan kekuatan dan latar belakang orang di depannya, dia tidak bisa menahan nafas, tetapi pada akhirnya dia tidak berdiri. Kedua saudara mereka bergabung bersama Sekte Awan Dingin, tetapi dibandingkan dengan yang lain, bakat mereka tidak terlalu tinggi. Mereka baru mengembangkan 6 pembuluh darah naga. Selain itu, sumber daya yang mereka terima telah mereka semua direnggut oleh pemuda di depan mereka, menyebabkan mereka hanya menjadi murid luar sampai sekarang. Pavilion Tusen. Ini benar-benar kesempatan, tapi saya tidak bisa melewatkannya. Murid luar menghela nafas dalam hatinya, ada dorongan nyata untuk tidak ingin hidup. Tinggal di Sekte Awan Dingin seperti ini benar-benar hari yang gelap. Namun, ketika pemuda itu menyesal di dalam hatinya, sesosok tiba-tiba terpisah dari kerumunan dan berjalan selangkah demi selangkah dari kejauhan. Baik, apa yang akan dia lakukan? Siapa yang dia suka? Bagaimana? Master Sekte mengatakan itu sukarela, dan dia tidak bisa menganiaya orang lain. Murid yang tak terhitung jumlahnya mulai berbicara, karena sosok dari kejauhan ini adalah Su-han. Apakah dia mendatangi saya? Melihat Su-han berjalan menuju ke sini selangkah demi selangkah, murid luar itu tercengang dan menatap kosong.
Segera, sosok Suhan berdiri di depan murid luar dan bertanya dengan lembut, "Siapa namamu? Mau bergabung dengan Tusen Pavilion?" Suhan bertanya lagi. Hong Chen hampir secara naluriah membuka mulutnya untuk berpikir, tetapi pada saat ini, tiba-tiba tatapan yang sangat mengancam datang dari samping, tubuh Hong Chen menegang, dan dia terdiam. Melihat ini, pemuda Xing Yi mencibir di dalam hatinya. Jika Hong Chen benar-benar bergabung dengan Pavilion Tusen, sumber daya masa depannya akan hilang lagi. Apakah dia bersedia? Meskipun Hong Chen tidak mendapatkan banyak, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Anda tidak ingin bergabung dengan Pavilion Tusen, kan? Pada saat ini, tatapan Suhan tiba-tiba menjauh dari Hong Chen dan jatuh pada pemuda Qing Yi. Mendengar ini, yang terakhir menunjukkan kebanggaan, "Tentu saja, saya adalah murid batin dari Sekte Awan Dingin, dan saya akan segera dipromosikan menjadi murid top. Saya tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Kalau begitu singkirkan ancamanmu padanya." Nada suara Suhan tiba-tiba berubah dingin. Pemuda itu terkejut, dan kemudian mencibir. "Master Sekte mengatakan bahwa bergabung dengan Pavilion Tusen adalah sukarela, dan Anda masih ingin memaksanya." Berisik. Suhan melambaikan lengan bajunya dan tiba-tiba menembak. Dum-dum-dum. Mendengar hanya 3 suara teredam yang tiba-tiba keluar, semua orang tidak tahu apa yang telah terjadi. Mereka melihat pemuda itu menyemburkan darah, terbang terbalik. "Saya, basis kultivasi saya." Setelah mendarat, pemuda ini dengan cepat menyadari bahwa kultivasinya di tengah alam darah naga telah dihapuskan. Beraninya dia menyerang murid-murid Sekte Awan Dingin, menyebar ke seluruh alun-alun depan Master Sekte. Bergabung terlalu sombong, Pavilion kan? Memang sukarela, sombong tapi jika seseorang berani mengancam orang lain, metode ini akan memaksa kita untuk bergabung. Khayalan. Melihat sambaran petir Suhan, banyak murid Han Yunzong tercengang sejenak, dan kemudian mereka semua menunjukkan kemarahan, dan tatapan mereka ke arah Suhan penuh dengan ketidakbaikan. "Master." Para tetua itu juga mengerutkan kening dan memandang Ling Qinghai. Tapi Ling Qinghai hanya menggelengkan kepalanya sedikit, dan tidak banyak bicara. Dia secara alami tahu mengapa Suhan akan bergerak, hanya saja pemuda Xing Yi tidak beruntung. Yang mengejutkan Ling Qinghai adalah kekuatan Suhan. Pemuda Xing Yi berada di alam darah naga, tetapi di bawah tembakan Suhan, yang pertama terlambat bereaksi, apalagi ditembak. "Tidak ada yang mengancammu sekarang, apakah kamu bersedia bergabung dengan Pavilion Tusen?" Ucap Suhan tersenyum dan menatap Hong Chen. Di dalam tubuh Hong Chen, Suhan merasakan elemen sihir yang sangat spesial. Elemen sihir ini, di planet sihir tingkat tinggi, disebut elemen pemanggil. Dan mereka yang memiliki elemen ini bisa dikatakan unik, lebih langka daripada para penyihir dengan elemen undead dan elemen spasial. Di planet sihir tingkat tinggi di kehidupan sebelumnya, selama seseorang yang memiliki elemen ini muncul, mereka akan direnggut oleh kekuatan besar. Jika mereka benar-benar tidak dapat merebutnya, mereka akan mencoba yang terbaik untuk membunuh mereka. Karena ancaman orang semacam ini terlalu besar. Memang benar bahwa Necromancer dapat mengontrol perang, tetapi yang dibutuhkan adalah mayat yang tidak ada habisnya, kecuali jika mereka mencapai level Necromancer, atau bahkan Dewa Sihir, untuk memanggil mayat-mayat di ruang alien. Tapi Summoner, dari awal, bisa dipanggil dari dimensi lain. Apakah itu mayat, monster, atau bahkan mayat dewa kuno, ilusi dewa kuno, dan lainnya, itu mungkin. Dibandingkan dengan ahli sihir, pemanggil benar-benar dapat mengontrol perang. Baik, melihat senyum lembut di wajah Suhan, Hong Chen mengangguk dengan keras. "Kalau begitu pergilah ke sana." Ucap Suhan menunjuk ke tempat Liu Yun dan yang lainnya berdiri. Tetapi Hong Chen sedikit ragu-ragu dan berkata dengan suara rendah, "Master Pavilion, saya juga memiliki saudara perempuan di Sekte Awan Dingin. Saya tidak tahu apakah itu bisa." "Panggil dia ke sini," ucap Suhan. Dia telah mendengar pemuda itu mengancam Hong Chen, dan secara alami mengerti bahwa jika dia ingin Hong Chen benar-benar berkontribusi pada Pavilion Tusen, dia harus membawa saudara perempuannya ke Pavilion Tusen.
Tetapi ketika saudara perempuan Hong Chen tiba, Su-han hanya bisa tertegun. Nama saudara perempuannya adalah Hong Yu, bukan karena Su-han bertemu dengannya di suatu tempat, tetapi karena fisik Hong Yu ternyata adalah tubuh roh kaisar yang legendaris. Seperti Xiao Yuran, Hong Yu saat ini juga tidak memiliki basis kultivasi sama sekali, ia hanyalah orang biasa, yang oleh orang banyak disebut sebagai sampah. Su-han ingat dengan jelas bahwa di kehidupan terakhirnya, Kaisar kuno Yunming menyapu 4 kaisar kuno yang agung dengan satu orang. Dan Kaisar kuno Yunming adalah tubuh roh kaisar. Saudara dan saudari ini, Su-han tidak bisa menahan senyum di dalam hatinya. Siapa yang bisa membayangkan bahwa kedua saudara kandung ini, yang berada di level terendah dari Sekte Awan Dingin, akan memiliki tubuh pemanggil dan yang lainnya tubuh roh kaisar legendaris. Jika ini bukan di benua Longwu, tetapi di langit berbintang yang luas, kedua saudara laki-laki dan perempuan itu akan direnggut oleh kekuatan besar itu. Aku tidak bisa memikirkannya. Ada begitu banyak orang berbakat di benua Longwu yang kecil ini. Su-han diam-diam berkata di dalam hatinya. Hong Yu, saya telah bergabung dengan Master Pavilion Tusen. Hong Yu tidak terlihat sangat cantik, tapi dia sangat lembut, memberi orang perasaan kecil dan indah. Di depan Su-han, dia jelas sangat berhati-hati. Oke, kamu akan menjadi anggota Pavilion Tusenku di masa depan. Ucap Su-han tersenyum dan mengangguk. Anggota Pavilion Tusen. Hong Yu tercengang sejenak, matanya membelalak ke Su-han, dia tidak bisa mempercayainya. Dia tidak mengerti Su-han untuk sementara waktu. Tuan Pavilion, apa maksudmu? Adikku juga bisa bergabung dengan Pavilion Tusen. Hong Chen bertanya dengan heran. Ya, Su-han tersenyum. Bagus. Hong Chen melompat dengan penuh semangat, dan Hong Yu menangis dengan gembira. Kedua saudara kandung dan orang tua mereka telah meninggal sejak kecil, dan mereka semua mengandalkan bakat Hong Chen untuk menghuni Sekte Awan Dingin. Tapi kehidupan di Sekte Awan Dingin tidak mudah. Sebelumnya, Hong Chen Seng takut Su-han tidak akan membiarkannya membawa adiknya. Bagaimanapun, di mata orang lain, Hong Yu adalah beban. Tapi tak disangka, Su-han tidak hanya membiarkan Hong Yu mengikuti, tapi juga menjadikannya anggota Tusen Pavilion. Meski mereka tidak mengerti kenapa Su-han melakukan ini, di hati saudara mereka, selain bersyukur, sisanya tetap bersyukur. Selanjutnya, Su-han memilih lusinan murid. Orang-orang ini, tanpa kecuali, seperti Hong Chen, Liu Yun dan lainnya. Mereka sangat sedih di Sekte Awan Dingin. Mereka benar-benar tidak bisa tinggal di sana, jadi mereka ingin mencoba kesempatan ini. Tentu saja, orang-orang ini juga memiliki bakat sihir. Sekte Han Yun sangat besar, ada lebih dari 40.000 murid, dan tentunya tidak hanya 50 orang yang putus asa, tetapi 50 orang yang dipilih oleh Su-han jelas bukan seleksi acak di antara 50 orang ini. Di antara mereka, Su-han menemukan 5 orang dengan elemen pemanggil, termasuk Hong Chen, dengan total 6. Namun, elemen pemanggil Hong Chen jauh lebih kuat. Ini adalah syarat Pavilion Tusen untuk menerima murid, bahkan tempat pengumpulan sampah. Bukankah Tusen Pavilion adalah tempat pengumpulan sampah? Haha, lihat orang macam apa yang dia terima. Di Sekte Awan Dingin, orang-orang ini paling bawah, tapi di Pavilion Tusen, mereka ditawarkan sebagai berlian. Inilah celah antara Sekte 9 Liu dan Sekte 8 Liu. Murid-murid Han Yun Zong memandang Liu Yun, Hong Chen dan lainnya, dengan cibiran dan penghinaan di wajah mereka. Mengenai ekspresi mereka, Hong Chen, Liu Yun dan yang lainnya juga terlihat jelek. Itu hanya sekelompok katak di dasar sumur, dan kamu akan segera melampaui mereka. Suara samar Su-han terdengar di telinga semua orang. Kata-kata ini seperti zat penenang dan penenang, menyebabkan semua orang menarik napas dalam-dalam, dengan ketegasan di mata mereka. Mereka diam-diam bersumpah bahwa Su-han mampu membelinya, dan mereka pasti tidak akan mengecewakan Su-han. Seleksi sudah berakhir, ucap Su-han memandang Ling Qinghai. Ini murid yang ingin kamu pilih.
Ling Qinghai sedikit mengernyit. Meskipun Su Han tidak memilih beberapa orang jenius, dia lega, tetapi dia benar-benar tidak mengerti bahwa Su Han tidak memilih orang-orang jenius, tetapi setidaknya dia tidak dapat memilih orang-orang yang berkualifikasi rendah ini. Baik, Su Han mengangguk, tidak ingin menjelaskan. Karena di masa yang akan datang, 50 orang ini akan segera menggunakan kekuatan mereka untuk membuktikan mengapa Su Han memilih mereka. Bersambung. Terima kasih atas dukungan kalian semua, bye-bye.